Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fadil di SFA Moto Channel. Teman-teman, ini video kelanjutan tentang cerita kita mengenai oli mesin. Ya, kemarin kita udah ganti-ganti oli mesin dan juga sudah tes beberapa jauh perjalanan. Nah, saya mau cerita hasilnya plus konsumsi bensinnya buat persiapan mudik. Tapi sebelum kita mulai videonya, kita bersihin ruang mesin dulu ya, biar bersih buat persiapan mudik. Lihat sini nih. Lumayan berdebu, waktunya kita bersihin. Terakhir pakai kanibu biar mengkilap. Udah bersih kap mesinnya. Oi, kap mesinnya udah bersih, cakep lah. Lihat dong, lihat dong, lihat dong. Siap buat mudik. Enak sih kalau lihat kap mesin. Enggak. Kalau lihat kap mesin bersih gini, seger, kelihatan muda terus. Ya, jadi tetap harus dirawat untuk kebersihannya. Sebenarnya gampang sih, tinggal bersihin, asal mau aja. Ya, minimal yang kelihatan selalu kelihatan seger. Oke. Ya teman-teman, kita lanjut cerita tentang oli mesin ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut kita bahas mengenai oli mesin, saya mau mengucapkan terima kasih dulu ke teman-teman yang sudah banyak komentar di video saya sebelumnya, yang sudah cerita, sudah sharing pengalamannya mengenai oli ya. Macam-macam pengalaman berbeda-beda. Silahkan saja sharing, saya sangat berterima kasih karena yang membaca, yang menonton bisa saling mempertimbangkan. Prinsipnya karena beda-beda pengalaman bisa jadi tindakannya juga beda-beda. Selama masih masuk dalam kriteria yang diperbolehkan, silakan milih ya, terlepas merek dan sebagainya. Pengalaman bisa jadi beda-beda dan harga sesuai kemampuan ya. Bisa jadi yang bagus sekali, sangat mahal, orang belum tentu mampu gitu kan, sementara yang bisa dengan yang lebih murah tapi masih masuk standar gitu kan. Nah, ini bisa silahkan untuk mempertimbangkan dan memilih masing-masing. Terima kasih buat yang sudah berkomentar, yang sudah sharing gitu kan, kita saling berbagi ilmu, saling menghargai. Jadi kita lihat manual book dulu ya, kita lihat manual book. Di sini, coba sini Kak. Ini nih, ke sini. Nah, ini oli yang direkomendasikan menurut manual book untuk E90 memang preferred untuk bensin ya, bukan yang diesel ya. Preferred itu BMW Long Life 01 atau BMW Long Life FE. Alternatif baru 04 atau 98. Ya, ini kayaknya tahun deh, edisi tahun berapa gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada gitu ya, kalau nggak ada, ini di sini nih, alternatif oil grade ya. Kalau SAE-nya, viscosity SAE-nya itu bisa SAE
040, 030, atau 5W40, atau 5W30. Nah, alternatif oil grades-nya itu mempersyaratkan ada ACA A3B4. Tapi saya pikir ini juga sebenarnya antara API, ACA, atau SAE itu sebenarnya sekarang sudah semuanya sudah kompatibel ya. Jadi yang penting biasanya cuma dilihat ini ya. Mau itu merek Castrol, mau Shell, mau Fastron mungkin ya, gitu ya. Atau mungkin Mobile atau Mobile Oil dan sebagainya gitu. Nah, ini sebenarnya yang penting ini terpenuhi. Ini juga terpenuhi. Nah, sekarang kadang-kadang ini udah nggak dicantumkan lagi nih. Di Shell termasuk udah nggak dicantumkan lagi. Ya, karena memang sudah comply sebenarnya. Semuanya sudah comply untuk ini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ke BMW gitu, mestinya logikanya dapat BMW Genuine Oil atau BMW Long Life ya untuk mobil-mobilnya gitu. Cuma ini ternyata gitu ya, ternyata saya itu ganti oli di bengkel resmi itu 3 kali. 2 kali saya ditunas. Ini 2 kali ditunas. Dan 1 kali di Astra. Nah, lihat sini nih. Lihat sini. Ditunas, menurut bonnya nih ya, tunas Mobilindo Atama. Menurut bonnya, saya dikasih oli BMW Long Life 01 5W30. Ini yang saya ganti oli 31 Januari 2020. Terus saya ganti oli lagi. Ini November 2020. Masih ditunas. Nah. Masih ditunas, saya dikasih BMW Long Life 5W30. Ya. Nih. Nah, setelah itu saya ganti di Astra nih. Saya ganti di Astra BMW nih. Astra BMW, saya dikasih oli yang tidak ada keterangannya, engine oil saja. Nih, engine oil. Ya. Engine oil saja. Ya. Ini bulan Mei 2022. Nah, di bonnya tunas itu saya dapat BMW LL Long Life ya, 01. Tapi saya tanya itu, ya waktu itu karena memang belum niat konten ya, jadi agak nggak begitu perhatian. Tapi waktu itu saya tanya gitu, karena saya pernah nambah. Dapat olinya apa? Dikasihnya Shell. Dan saya bukan 26.000 karena kalau LL Long Life itu 26.000 atau 2 tahun. Itu. Saya dikasih umur oli ganti oli itu 8.000. Semula saya disuruh ganti 5.000. Saya bilang ke ini, kalau 5.000 kan kayak mobil biasa dong, gitu. Ya kan harusnya 26.000 itu. Nah, karena udah tua, Pak, mobil tahun 2010. Jadi gimana dong? Ya udah dikasih nilai tengah. Saya dikasih 8.000 km. Nah, kalau ditunas itu di setting 8.000 km saya harus ganti oli. Jadi waktu servisnya sama dia diganti tuh 8.000 km. Nah, kalau di Astra BMW itu waktu ganti olinya tetap 2 tahun. Gitu, tetap 2 tahun. Olinya cuma saya nggak tahu. Jadi waktu ditunas, meskipun bonnya ini adalah BMW LL, ternyata saya dikasihnya Shell 5W30. Mestinya saat itu juga masih Helix berapa ya? Mungkin Helix 7 atau udah Helix 8, saya nggak begitu hafal. Gitu. Nah, sementara kalau yang di Astra nggak dikasih tahu olinya apa. Nah, saya waktu bikin video kehabisan oli itu Oktober 2022, September atau Oktober 2022, saya ganti oli di Astra BMW itu Mei 2022. Jadi selang 4 bulan ternyata olinya berkurang gitu. Nah, waktu pas ditunas saya agak lupa nih karena udah agak lama ya.
Tapi kalau nggak salah sih nambah juga. Karena saya sempat nanya, olinya apa? Kalau nggak nambah, pasti saya nggak nanya olinya apa, gitu ya. Nah, jadi entah ini bondnya LL dan aktualnya dikasih sel, atau bondnya itu BMW LL dan aktualnya dikasih LL, kemudian di Astra kita nggak tahu olinya apa, tapi yang jelas olinya berkurang. Dan saya tahu ini olinya dikasihnya 5W30, ya. Entah itu LL ataupun Shell atau mungkin apa ya, BMW Genuine Oil gitu. Tapi olinya berkurang. Jadi ya saya harus harus mikir gimana caranya supaya olinya nggak berkurang gitu. Karena aktualnya seperti itu. Ya sebenarnya kalau saya lebih suka kalau misalnya saya nggak tahu harganya ya, gitu ya. Mungkin nanti nextnya kita akan coba minta, bisa nggak dikasih yang BMW long life yang beneran, gitu. Karena saya lebih suka kerasa keren gitu. Misalnya tanya, kamu ganti oli kapan? Ya 2 tahun lagi. Karena memang mobil mahal. Jadi kalau misalnya ditanya, yang lain-lain kan ganti oli kan 6 bulan atau 10.000. Oh enggak lah, kalau mobilku itu 26.000, 24.000 atau 2 tahun. Keren kan? Ganti oli itu 2 tahun sekali gitu. Artinya semua part-part komponennya itu di dalamnya didesain untuk long life. Enggak sebentar-bentar ganti gitu. Kurang keren. Kalau menurut saya sih kurang keren. Jadi seperti mobil biasa lagi kalau kayak gitu. Jadi saya lebih suka kalau misalnya bisa pakai BMW LL yang beneran gitu, dan memang bisa 25.000 kilo atau 2 tahun beneran. Nah, itu ngerasa lebih keren sih. Tapi kalau ternyata sama BMW-nya sendiri, itu sudah tidak direkomendasikan karena disebut mobil saya sudah tua. 10 tahun waktu itu. Jangan Pak, jangan terlalu lama. Itu aja disuruh ganti 5.000. Wah, 5.000 ya kayak Avanza tahun lalu lah. Kayak Avanza jadul dong saya bilang gitu. Waktu masih grade SG dan sebagainya, kayak Trajet saya dulu. Ganti oli waktu masih mineral oil kan gitu kan. Belum semi sintetik atau apa gitu. 5.000 km ganti. Nah, padahal ini mobil bagus, mobil keren kok, sebentar-bentar ganti oli gitu. Kalau saya merasa lebih keren kalau misalnya bisa untuk ganti oli itu long life beneran. Artinya memang mobil ini desain partnya untuk long life, olinya juga untuk long life. 2 tahun baru ganti. Jadi 2 tahun itu kita nggak mikirin servis. Keren kan kalau bisa kayak gitu. Nah, tapi ya dengan pemikiran-pemikiran ini nextnya saya akan pikirin nih, bisa nggak saya dapat BMW long life supaya bisa membuktikan bahwa olinya memang bisa bertahan 2 tahun ya gitu. Kalau sebenarnya kalau 10 tahun tuh standar mobil sekarang 10 tahun 10.000 itu standar mobil-mobil sekarang gitu. Kalau bisa dapat 10.000 ya, cuma kalau kurang dari itu, nah apakah terlalu overprotective atau terlalu boros olinya, atau seharusnya bisa lebih lama dari itu. Nah itu menjadi pemikiran saya sekarang ya. Jadi sekarang dengan saya pakai 5W40 itu kita akan coba apakah penguapannya berkurang atau tetap seperti waktu pakai 5W30. 1000 km itu pasti nambah, 1000 km pasti nambah. Kalau saya pengennya lebih lama supaya memang ini mobil keren nih gitu. Ganti oli aja 2 tahun sekali gitu. Dan memang itu menurut BMW-nya ya. Setelah saya ganti pakai ini ya, ditutup olinya mesin BMW saya E90 itu ada tulisannya BMW recommend Castrol oil. Sama dengan ini manual booknya. Nih Kak, kelihatan nih, BMW recommend Castrol. Jadi saya kembali ke Castrol, sudah dipakai ini. Karena itu waktunya kita coba bagaimana hasilnya. Kita akan pakai untuk jalan-jalan jarak jauh. Yuk kita coba nih, waktunya kita coba. Setelah kita ganti olinya, kita lanjut dengan mencoba dipakai buat perjalanan jauh. Nah, kita coba untuk mudik. Sudah saya pakai mudik 2 kali sih. Yang pertama mudik ke Wonogiri,
Kemudian yang kedua ya kemarin tuh kita jalan-jalan, mudik jalan-jalan ke Jogja dan Magelang. Mudik ke Wonogiri perjalanan lancar, tapi jalanan masih ada lubang-lubang. Total jarak yang ditempuh sekitar 1000 km. 1000 km dari Cikarang sampai Wonogiri dan kembali lagi ke Cikarang. Macet-macet di Cikampek biasa. Tapi yang paling parah saya korban pelek nih. Pelek saya kena lubang. Nanti kapan-kapan kita cerita. Perjalanan jauh yang kedua, ya kemarin kita jalan-jalan ke Jogja dan Magelang. Ke Jogjanya ya kota-kota, muter-muter dikit, keisi Jogja karena kita juga ada acara, terus kulineran ke mie ayam Mbak Tumini, dan juga ke Pasar Rakyat Polda DIY yang bertajuk Wiwitan Poso. Di situ kita juga bisa kulineran juga nih teman-teman. Ya makanan-makanan tradisional yang mungkin mulai sekarang hype lagi, dihidupkan lagi, banyak disajikan di situ. Kita bisa kembali menjajal jajan pasar tradisional ya mungkin anak-anak zaman now udah nggak kenal. Ya bukan? Hah? Oh, kue apa kalau di Kue PP. yang Toprak. Wedang kembang tahu apa, Mi? Hah? Kembang tahu ada di wedang? iya iso. Hah? Jadi gue lagi salat cek iki apa iki? Jadi judulnya mana judulnya? Hah? Kue berdomo. Apa ya itu? Lagi dadar gulung. Ya kayak dari rumah beda lagi. Oh dari sini. Oh, dari singkong, dadar gulung tapi dari singkong. Ayam rempah apa ya? Ayam klopo, Mi. Itu kerak telur, Mi. Ini cendol, Mi. Dawet ireng, kental. Tapi itu sambal pecel. Biasanya biasa sambal pecel. Mie ayam Butu Mini, Sari Rasa, Jati Ayu. Kita juga menjajal mie ayam Mbak Tumini, mie ayam jumbo ini, porsi-porsi jumbo. Mie ayam udah kayak kari ayam. Kuahnya kental dan melimpah. Enak sih, enak. Enak. Oh ya anu ya. Ini mie ayam apa mie kari ya? Perjalanannya kota-kota Jogja. biasa, nggak terlalu macet sih, karena mungkin belum musim Jogja. liburan itu, sedang-sedang saja, sehingga mungkin Yen ora dikorupsi- mestinya sih dikorupsi, Lur. nggak terlalu menguras Kudune gambare BBM. Rafael Alun. Sudah sampai Jogja. Nah, dari Jogja kita lanjut ke arah Magelang. Magelang kita ke Ketepas dan Tol Kayangan. Nah, di situ perjalanannya perjalanan pegunungan, naik-naik ya, nanjak, tapi jalannya halus sih. Nah, kalau karakter nanjak ini kan tepat kalau untuk nyoba konsumsi BBM dan juga mencoba kinerja oli nih. Jadi olinya memang dipakai di perjalanan yang berat, ngeluarin tenaga. Nah, jadi kalau bisa
bertahan ya bagus, istilahnya gitu ya. Dari Ketepas dan Tol Kayangan ini baru kita pulang kembali ke arah Cikarang lewat jalur Ketepas Solotigo. Jadi kita lanjutkan perjalanan dengan rute jalan kampung, jalan gunung, sehingga masih lanjut untuk uji coba kinerja mesin, melihat konsumsi BBM dan melihat bagaimana kinerja oli mesinnya. Kita lanjut perjalanan sampai ke Solotigo. Dari Solotigo kita lurus, istirahat sebentar, sholat maghrib, makan malam, dan masuk tol Bawen. Sampai tol Bawen ya perjalanan jalur tol biasa, standar. Perjalanan lancar sampai Cipali, Palikanci, Cipali, mulai padat, merayap, dan di Cikampeknya macet seperti biasa. Cuma karena sudah malam saya juga males bermacet-macet, kita keluar dari tol. Ambil jalur biasa daripada 2 jam bermacet-macet di tol Cikampek. Tol Cikampek kan kalau udah malam Senin itu kan puncak arus balik ya. Luar biasa di situ. Sampai akhirnya kita sudah nyampe rumah lagi. Dan setelah nyampe rumah, kita cek bagaimana kondisi oli mesinnya dan berapa konsumsi bahan bakarnya. Dengan kita isi full lagi ya, jadi full to full. Dan kita bandingkan dengan MID-nya. Nah, ini nih hasilnya nih. Alhamdulillah sudah nyampe rumah. Posisi odometer 107.806 km. Nah, ini masih seperempat nih. Distance to empty-nya 238 km. Rata-rata 9,7 km per liter. Kita lihat ke MID sini, journey komputer. Lama perjalanan 22 jam 38 menit. Total perjalanan 1129 km. Rata-rata konsumsi bensinnya 12,3 km per liter. Hemat lah. Udah dipakai nanjak-nanjak ke Ketep, terus juga ke Tol Kayangan Magelang. Konsumsi bensinnya masih aman di 12,3 km per liter. Speed rata-rata 53,3 km per jam. Ngantuk udah saya perjalanan. Kita cek olinya ya. Yes, olinya aman. Ya, masih di tengah. Besok aja kita buktikan untuk ngisi bensinnya kembali full berapa, jadi kita bisa hitung berapa MID-nya dibandingkan full to full-nya ya. Oke ya teman-teman, jadi sudah saya coba tadi diceritain secara singkat di videonya. Saya pakai ya mudik 2 kali ya. Mudik sekali ke Wonogiri, PP habis 1000 km, dan juga ke Jogja Magelang itu PP sekitar 1000 berapa tadi? 1200 km ya. Bensinnya itu total menempuh jarak untuk yang Jogjanya itu 1149. Penggunaan bensinnya 98,9 liter. Jadi konsumsi bensin rata-rata adalah 11,6 km per liter. MID-nya sekitar 12 km per liter. Nah, ini antara aktual full to full dengan MID-nya deket lah. Masih wajar lah jaraknya ya, nggak lebay. Dan konsumsinya alhamdulillah termasuk irit lah. Normal, irit gitu. Jadi kalau untuk mudik kita bisa memperkirakan gitu ya. Mungkin mudik Lebaran lebih parah gitu karena macetnya lebih parah. Tapi kalau mudik-mudik biasa kita bisa pakai angka di 11 km per liter. Nah, dari situ kita ketahuan biaya ini. Cuma saya pakai Pertamax turbo ya. Karena mensyaratkan minimal oktan 95. Kadang-kadang saya pakai Pertamax turbo, kalau nggak dapat Pertamax turbo ya pakai Shell V-Power yang oktan 95. Ya. Kalau 92 dia prinsipnya nggak boleh. Ya, karena dia minimal oktan 95.
Nah, jadi konsumsi bensinnya sekitar 11,6 atau 12 ya. Lumayan lah sih, bagus. Dan olinya berhasil atau nggak tahu berkurang atau enggak ya. Tapi yang jelas untuk perjalanan 2.500 km itu ternyata olinya masih ada di level aman, masih di atas setengah. Ya, sebenarnya sih rata-rata ya naik turun segitu. Ya, nggak sampai ke minimum karena sebelumnya 1.000 km saya nambah. 1.000 km saya nambah ya. Jadi mestinya ya saya pakai 5W40 ini di mana masuk dalam minimum standar oli untuk mobil ini ya. Itu penguapannya berhasil kita kurangi jauh ya. Jadi saya bilang sih ya ini berhasil untuk uji coba dengan ini dan artinya aman juga itu dan siap untuk mudik ya. Jadi teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama dengan saya, olinya kok menguap, cek dulu olinya bagaimana, seperti apa kekentalannya, SAE-nya gitu. Mungkin bisa juga uji coba dengan pakai yang lebih kental 5W40 ya. Pilihannya cuma 4 ya. 0W30, 0W40, 5W30, 5W40. Jangan ditambahin, jangan diganti pakai 10W40 atau apa gitu, jangan. Atau bahkan 10W50 jangan. Ya, kita ikut manualnya saja. Ya. Someday mungkin nanti kita cek beneran kalau misalnya pas waktunya ganti oli kita bisa request pakai LL, pakai BMW Long Life seperti apa nanti rasanya. Oke teman-teman, itu tadi cerita saya tentang ganti oli dari semula 5W30 ke 5W40 dan berhasil menurunkan penguapannya untuk dipakai perjalanan jauh. Sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sebelumnya untuk semua teman-teman yang sudah komen di video saya sebelumnya dan mungkin nanti di video ini juga yang sudah sharing-sharing pengalamannya mengenai penggunaan oli di BMW E90-nya ya. Semuanya itu jadi ilmu karena pengalaman orang bisa berbeda-beda, kemudian tindakan perbaikannya juga bisa berbeda-beda. Silakan yang cocok dengan cara ini pakai ini, yang cocok dengan cara itu pakai itu gitu ya. Nggak ada masalah. Silakan sharing-sharing di komen supaya orang lain bisa banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda. Dan saya juga belum tentu nanti hasilnya sama untuk waktu-waktu ke depan. Harus mikir lagi, namanya mobil tua kan. Gitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton terus video-video kami yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.